Pemirsa, hari ini adalah hari terakhir pendaftaran bakal Capres-Cawapres yang sebelumnya dijadwalkan pada tanggal 19 hingga 25 Oktober 2023. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka adalah pasangan terakhir yang mendaftarkan Capres-Cawapres ke KPU. Ketua KPU Hasyim Asyari mengatakan seluruh partai politik yang lolos peserta pemilu 2024 telah menggunakan kesempatannya untuk mendaftarkan bakal calon presiden dan wakil presidennya. Tahap berikutnya 13 November, KPU menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai peserta pemilu 2024. Keesokan harinya 14 November, KPU mengundi dan menetapkan nomor urut pasangan calon. Dengan demikian sudah ada 14 partai politik peserta pemilu 2019 yang juga lolos sebagai peserta pemilu 2024 sudah menggunakan kesempatannya untuk mendaftarkan bakal pasangan calon masing-masing. Sehingga dengan demikian sudah tidak ada lagi partai politik peserta pemilu 2019 yang juga menjadi peserta pemilu 2024 yang tersisa yang belum mendaftarkan bakal pasangan calon presiden wakil presiden. Sehingga dengan demikian sesungguhnya hari ini hari terakhir maka kesempatan mendaftarkan bakal pasangan calon presiden wakil presiden sudah tutup. Artinya sudah tidak ada lagi partai politik atau gabungan partai politik yang akan datang atau akan hadir untuk mendaftarkan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dan pemirsa, untuk mengetahui proses serta tahapan selanjutnya, kita telah terhubung dengan jurnalis Metro TV, Valeri Budianto, langsung dari Gedung Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Valeri, selamat sore. Prabowo dan Gibran adalah pasangan terakhir yang mendaftar sebagai bakal calon presiden dan calon wakil presiden. Dan saat ini revisi PKPU masih berlangsung. Apa sebenarnya tahapan lanjutan yang harus dijalani dan dilalui oleh Prabowo dan Gibran? Ya, Afi, tadi kami sudah menanyakan hal ini langsung kepada Ketua KPU Hasyim Asyari dan pada intinya Hasyim ini menegaskan bahwa KPU tetap menerima pendaftaran dari parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju untuk mengusung Gibran sebagai bakal calon wakil presiden di Pilpres 2024 mendatang. Setidaknya ada 3 alasan yang mendasari hal tersebut. Yang pertama adalah fakta bahwa putusan MK ini bersifat final dan oleh karena itu secara otomatis berlaku dan juga mengikat. Meski memang KPU ini mengakui telah bersurat kepada Komisi 2 DPR RI untuk dijadwalkan agenda konsultasi, namun memang kapan konsultasi tersebut akan dijadwalkan akan menunggu masa reses dari DPR selesai atau dalam hal ini begitu dibukanya masa sidang baru. Kemudian juga alasan kedua adalah karena KPU tidak mempermasalahkan fakta bahwa Gibran yang saat ini masih menjadi kader dari PDIP. Bahkan Hasyim pun menyatakan apabila Gibran saat ini bermain dua kaki juga tidak dipermasalahkan. Mengapa? Karena tidak ada satu ketentuan pun dalam undang-undang pemilu yang melarang seorang untuk mencalonkan diri ataupun diusung dari parpol sebagai bacawa pres dalam Pilpres 2024 mendatang. Dalam hal ini semua orang diberi kesempatan yang sama untuk dipilih maupun memilih dalam Pilpres 2024 bahkan ketika orang tersebut bukan anggota partai atau non-partai. Dan satu-satunya ketentuan yang mewajibkan seseorang untuk menjadi kader di satu partai tertentu adalah apabila orang tersebut ingin mencalonkan dalam pileg atau pemilihan dari legislatif. Kemudian untuk alasan ketiga, mengapa pendaftaran Kim terhadap Gibran ini tetap diterima? Karena KPU kemarin mengaku sudah menerima surat tertulis dari Presiden Joko Widodo yang mengizinkan putranya Gibran Rakabuming Raka selaku Wali Kota Surakarta untuk maju dalam Pilpres sebagai cawapres yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju. Dan oleh karena itu proses verifikasi tetap berlangsung dan KPU akan melakukan pemeriksaan secara meneliti terhadap berkas perkara, maksud kami berkas dokumen yang dikumpulkan hari ini oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang menjadi perwakilan pimpinan Partai Koalisi ketika tadi bertandang ke KPU untuk melakukan pendaftaran terhadap capres-cawapres yang diusung. Adapun untuk tahapan selanjutnya terhadap ketiga pasangan calon yang telah didaftarkan adalah pertama untuk pasangan calon Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka besok akan dijadwalkan untuk melangsungkan pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan ini akan dimulai pada pukul 7 pagi di RSPAD Gatot Subroto. Total akan ada sebanyak 50 dokter yang diterjunkan dan tujuan dari pemeriksaan kesehatan ini adalah agar KPU ini dapat menilai apakah bakal calon presiden dan juga bakal calon wakil presiden ini memiliki kemampuan untuk nanti memimpin sebagai presiden dan juga wakil presiden apabila terpilih dan juga memenangkan Pilpres 2024. Dan
Selain berlangsungnya pemeriksaan kesehatan, nanti hasil dari pemeriksaan kesehatan ini akan diberikan dari RSPAD kepada pihak KPU 1 hari setelah masa pemeriksaan kesehatan selesai. Jadi nanti pada 2 hari mendatang, hari Jumat, tepatnya di pukul 14 waktu Indonesia Barat, KPU akan menerima hasil dari pemeriksaan kesehatan dari RSPAD untuk menentukan apakah pasangan Prabowo dan Gibran ini layak untuk lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, selain tadi pemeriksaan kesehatan yang saat ini tengah berlangsung adalah tahapan pemeriksaan verifikasi. Di tahapan pemeriksaan verifikasi ini, KPU melakukan penelitian terkait dengan dokumen dan juga berkas yang telah diajukan beberapa hari ini dan juga yang telah diunggah sebelumnya pada Silon untuk dipastikan apakah dokumennya ini sudah tepat atau apakah ada yang tertinggal. Dan apabila ternyata sudah ditemukan tepat, maka nanti pada tanggal 13 November 2023 mendatang, KPU akan melakukan tahapan pemilu selanjutnya, itu penetapan paslon. Penetapan paslon ini tidak hanya berlaku terhadap baca pres Prabowo Gibran, melainkan juga pada 3 paslon lainnya yang telah mendaftarkan sebelumnya, yaitu pada tanggal 19 Oktober 2023 lalu untuk paslon Anies Mohaimin dan juga Ganjar Mahfud. Dan apabila ketiga paslon ini dinyatakan resmi dan juga sah, maka akan terjadi perubahan status dari sebelumnya mereka sebagai bakal calon menjadi calon presiden dan juga calon wakil presiden. Dan nanti tahapan selanjutnya adalah 1 hari setelahnya akan dilangsungkan penetapan dan juga pengundian nomor urut. Nanti akan ditentukan apabila setelah diundi berapa nomor urut yang akan menjadi nomor yang digunakan oleh para pasangan calon di dalam surat suara dalam pemilu 2024 mendatang. Sehingga kita akan sama-sama nantikan, Afi, bagaimana kelangsungan tahapan pemilu yang sudah semakin intens dan terus bergulir, utamanya adalah besok agenda pemeriksaan kesehatan untuk baca pres dan juga bacawa pres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sementara demikian, Afi, kembalikan dari studio. Baik, Valeri, terima kasih informasinya dari Gedung KPU RI Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.